Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Justina Tani Arwin dengan NPM 2206082171 dari kelas Sistem A. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan penjelasan terkait dengan proses import master data. Setelah teman-teman membuat import data secara manual, teman-teman akan mempelajari cara melakukan import master data. Hal ini penting sekali karena PT kita memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak, sehingga proses import master data menjadi metode yang lebih efisien untuk membangun struktur perusahaan di UDU. Dengan menggunakan import, kita bisa mengelola data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan juga akurat. Dibandingkan dengan jika harus menggunakan metode manual, di mana kita harus memasukkan data satu persatu secara manual. Lalu selanjutnya, teman-teman akan memasuki proses untuk melakukan import data. Pastikan teman-teman sudah menghapus semua data departemen, job positions, user, dan employee yang tadinya sudah dibuat secara manual. Nah, caranya adalah dengan klik bagian action, lalu klik opsi delete pada bagian departemen, job positions, user, dan employee. Setelah semuanya terhapus, nanti teman-teman bisa buka link berikut. Lalu nanti di dalam link tersebut ada data-data untuk masing-masing departemen, job position, employee, dan juga user. Teman-teman bisa mendownload file-file tersebut. Nanti jika sudah berhasil mendownload semua, hasilnya akan seperti berikut, ada 4 file. Lalu, jika teman-teman sudah berhasil mengunduh seluruh data pada master data, nanti teman-teman bisa mengimpor data-data tersebut ke UDU lokal. Pertama-tama, teman-teman bisa mengimport sesuai dengan urutan pada tabel master data, yaitu yang pertama departemen, yang kedua job position, yang ketiga user, baru yang terakhir employee. Jadi untuk yang pertama, kita akan mengimpor data departemen. Untuk mengimpor data departemen, teman-teman bisa klik eh, masuk dulu ke menu departemen, ke menu employee. Nanti teman-teman bisa pilih bagian departemen. Nanti teman-teman bisa klik bagian favorites dan pilih bagian import records. Nah, setelah teman-teman klik import records, nanti halamannya akan seperti berikut. Dan teman-teman bisa klik button upload file dan pilih file 01 titik departemen pada perangkat lokal teman-teman. Setelah itu, nanti tampilannya akan seperti berikut. Dan teman-teman bisa klik bagian tes di sini untuk mengetes apakah data tersebut aman untuk dimasukkan ke dalam database UDU. Nanti jika aman, maka tampilannya akan seperti berikut, yaitu everything seems valid. Nah, ketika tampilannya sudah seperti berikut, artinya datanya tersebut aman untuk diimport ke lokal UDU, maka teman-teman bisa klik tombol import di sini. Teman-teman bisa klik import dan hasilnya akan seperti di bawah ini. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah yang sama untuk mengimport job position, user, dan juga employee. Nah, untuk mengimport data job position, teman-teman bisa pilih bagian configuration pada menu employees, masih yang sama kayak tadi. Configuration, lalu pilih bagian job description. Lalu teman-teman bisa, ketika muncul halaman yang seperti ini, teman-teman bisa klik submenu favorites di sini. Lalu teman-teman bisa klik opsi import records. Lalu ketika tampilannya seperti ini, teman-teman bisa klik button upload file. Lalu teman-teman bisa pilih file 02 titik job position yang ada di perangkat lokal teman-teman. Nah, setelah itu nanti tampilannya akan seperti berikut. Dan teman-teman bisa klik menu tes di sini untuk mengetes apakah data tersebut aman untuk dimasukkan ke dalam database UDU. Nah, setelah dipencet tes dan kalau misalkan aman, maka tampilannya akan seperti berikut. Everything seems valid. Dan kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik button import dan tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah yang sama lagi untuk import data user. Caranya adalah dengan masuk ke menu setting, lalu klik manage users, lalu klik tombol favorites uh, pada halaman ini, lalu klik opsi import records. Lalu ketika teman-teman klik import records, maka akan muncul halaman berikut. Teman-teman bisa klik upload file
dan pilih file 03.user pada perangkat lokal teman-teman. Lalu ketika sudah, teman-teman bisa klik tombol tes di sini. Nah, kalau misalkan aman, maka tampilannya akan seperti ini, everything seems valid, dan teman-teman bisa melanjutkan dengan klik button import. Nah, ketika sudah dipastikan aman, nanti teman-teman juga udah klik button import, nanti hasilnya akan seperti gambar ini. Selanjutnya kita akan import data employee. Nanti kita masuk ke menu employee. Lalu, oh, tapi sebelumnya, sebelum kita melakukan import untuk data employee, kita harus memastikan bahwa kita sudah menghapus seluruh data employees yang terbuat secara otomatis dari hasil import user. Jadi pastikan nanti sudah seperti ini. Kalau misalkan ada kemasukan dari data-data employee, teman-teman hapus dulu. Lalu ketika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik tombol favorites, lalu pilih opsi import records. Setelah muncul halaman ini, nanti teman-teman bisa klik button upload file. Lalu teman-teman bisa memilih file 04.employee pada perangkat lokal teman-teman. Nanti setelah itu teman-teman akan muncul halaman ini di perangkat teman-teman, lalu bisa klik menu tes untuk mengecek apakah data aman untuk dimasukkan ke dalam database Odoo. Nah, nanti jika aman, nanti tampilannya akan seperti berikut. Dan teman-teman bisa klik button import. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan skenario hierarki organisasi divisi warehouse dari PT kita. Pertama-tama, teman-teman bisa membuat database baru dengan melakukan duplicate dari database sebelumnya yang kita melakukan langkah-langkah di atas. Nah, untuk membuat database baru, nanti teman-teman bisa menggunakan format penamaan npm underscore org chart untuk database baru. Nah, jika proses berhasil, nanti teman-teman bisa masuk menggunakan database tersebut dan melakukan login sebagai karyawan menggunakan alamat email dan juga password yang sudah ditetapkan. Lalu setelah itu, nanti kita harus memastikan bahwa data-data yang ada hanya merupakan data dari divisi warehouse saja, sehingga data di luar divisi warehouse bisa dihapus. Hapusnya bisa melalui job positions, employees, um, departments, dan juga dari usernya. Lalu setelah dipastikan bahwa data-datanya hanya data-data dari divisi warehouse saja, nanti kita harus mengecek bahwa setiap field, department, job position, dan manager dari setiap karyawan sudah terisi dengan baik. Nah, nanti teman-teman bisa melihat halaman ini dengan mengklik New Employees. Nah, nanti teman-teman bisa klik yang show-nya by list aja, seperti ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita bisa melihat bahwa masing-masing dari employee ini belum di-assign manajernya. Yaitu kalau manajernya masih kosong. Maka untuk menentukan atasan dan bawahan, kita bisa dengan mengklik aja nama employee dari masing-masing row. Nanti teman-teman bisa mengklik manager, coach dari masing-masing employee. Nah, nanti teman-teman bisa assign sesuai dengan manajer yang relevan ya. Seperti misalnya dia adalah staff dari warehouse, maka nanti manajernya adalah kepala seksi dari warehouse. Seperti itu. Dan selanjutnya, berikut ini adalah tampilan kalau misalkan kita sudah mengassign manajer dari masing-masing employee. Dan jangan lupa, teman-teman, untuk mengassign manajer sebagai coach untuk dirinya sendiri. Nah, setelah kita sudah mengassign semua manajernya, kita bisa melihat tampilan organizational chart dari divisi warehouse di PT kita. Dan teman-teman bisa mengakses bagian berikut melihat dengan mengklik bagian employees, lalu pilih opsi organizational chart. Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nanti mungkin ketika teman-teman awal masuk ke halaman ini, nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Tampilannya akan berhenti eh, sampai ke tahap 2 saja. Nah, teman-teman bisa mengklik masing-masing dari employee tersebut. Nah, nanti muncul
root dari atau bawahan dari masing-masing employee tersebut, sehingga muncul seluruh employee-nya. Jadi selanjutnya saya akan menjawab terkait dengan beberapa pertanyaan yang diberikan seputar lab ini. Yang pertama terkait bagaimana peran struktur organisasi yang kita buat di UDU bisa mendukung efisiensi operasional dari PT kita. Jadi struktur organisasi yang dibangun di UDU itu tentunya memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung efisiensi operasional di PT kita. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, nantinya setiap karyawan tentu bisa mengetahui dengan pasti siapa atasannya dan kepada siapa mereka harus melapor. Dan tentunya dengan adanya hal ini, itu bisa meminimalkan kebingungan dalam alur komunikasi dan juga meningkatkan koordinasi antar departemen. Misalnya dalam modul organizational chart, nanti setiap karyawan bisa melihat posisinya dalam hierarki perusahaan, termasuk peran atasan dan bawahan. Hal ini bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki jalur otorisasi yang tepat. Lalu struktur organisasi yang tertata rapi juga bisa memudahkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas suatu keputusan. Nah, dalam sebuah perusahaan manufaktur seperti PT kita ini, di mana banyak keputusan cepat diperlukan dalam proses produksi misalnya ya. Dan pemahaman yang baik tentang siapa yang berwenang bisa mempercepat proses pengambilan keputusan tentunya. Nah, selain itu, struktur organisasi seperti yang dibuat di UDU ini juga bisa mendukung pengelolaan SDM yang lebih efisien. Misalnya dengan adanya pengelompokan berdasarkan departemen, job position, dan juga manajer. Tentunya hal ini bisa memudahkan proses misalnya onboarding, pelatihan, kita bisa tahu employee-employee mana saja yang satu departemen, penilaian kinerja, hingga pengajian secara otomatis berdasarkan hierarki dari organisasi. Dengan struktur organisasi yang baik yang kita sudah buat di UDU ini, kita juga bisa memudahkan identifikasi calon-calon untuk promosi berdasarkan hierarki organisasi tadi atau juga misalkan ya peningkatan tanggung jawab dari suatu employee. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, kita diminta untuk membuat master data yang bisa diimport berupa file Excel untuk satu divisi sesuai pembagian masing-masing berisi data lengkap untuk semua field, termasuk tab Work Information, Private Information, dan juga HR Settings pada data employee. Oke, saya sudah membuat master data yang lengkap. Seperti ini, saya menambahkan beberapa field di bagian employee. Ya, di sini. Bisa dilihat saya menambahkan working hours, homework distance, password number, visa number, work permit number, visa expiration date, work permit expiration date, contact name, contact phone, PIN code, dan juga badge ID. Yang mencakup informasi atau field-field pada work information, private information, dan juga HR settings. Selanjutnya terkait dengan refleksi, dalam lab ini saya mempelajari cara menginstall dan juga menggunakan modul Extra HR Organizational Chart yang memungkinkan kita memvisualisasi struktur organisasi dari ya struktur organisasi secara jelas. Dan modul ini sangat penting dalam memetakan hierarki dari sebuah perusahaan untuk memudahkan koordinasi antar departemen dan juga meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Selain itu, dalam lab ini, saya juga memperoleh pemahaman yang mendalam terkait pembuatan dan juga pengelolaan data karyawan, departemen, dan juga jabatan di UDU, baik melalui metode manual maupun melalui import data. Proses pembuatan data secara manual membantu saya memahami dasar-dasar pengaturan data di sistem. Sedangkan melalui proses import data, memperkenalkan saya terkait dengan bagaimana kita bisa mengefisiensi proses pembuatan data di UDU jika kita menemukan kasus-kasus di mana kita harus menginput data dalam jumlah yang besar. Nah, dan melalui lab kali ini saya juga sadar akan betapa pentingnya memiliki struktur organisasi yang teratur dan juga data yang akurat untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dalam sebuah organisasi. Jadi struktur yang jelas juga membantu manajer bisa memantau tim mereka dan juga memberikan gambaran yang lebih baik terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari karyawan. Selain itu, lab ini juga memperdalam pengetahuan saya terkait dengan bagaimana konfigurasi sistem yang baik bisa meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan juga mempermudah proses manajemen sumber daya manusia.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.